Sebelumnya kita pun telah melihat pertarungan Hong Chen melawan Xiaoyan. Hong Chen yang pun berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengalahkan Hong Chen, tiba-tiba ada pasukan yang datang terbang di atas langit, dipimpin oleh salah satu ketua. Ia pun sangat marah setelah melihat kondisi Hong Chen. Han Yue dan yang lainnya pun mengetahui seseorang yang muncul adalah salah satu ketua Pavilion Petir Utara yang bernama Tetua Cheng Yun. Han Yue mengatakan sepertinya anggota Pavilion Petir Utara kemari, pasti ini akan menjadi bahaya besar bagi Xiaoya. Di sisi lain ketua Cheng Yun pun dia langsung menghampiri Hong Chen dan menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Hong Chen pun menjelaskan semuanya. Dia pun mengatakan ketua Cheng Yun datang di saat yang sangat tepat. Tetua, tolong selamatkan saya dari seseorang yang mencoba membunuh kau. Mendengar hal ini semua orang pun sangat terkejut, terutama Cheng Yun. Dia pun tentu saja tidak akan membiarkan salah satu muridnya dihabisi oleh seseorang. Ketua Cheng Yun sekarang melihat keadaan yang buruk Hong Chen, dia pun mengatakan ini sangat buruk, sepertinya aku sudah terlambat. Dia pun mengatakan meridian di dalam tubuhmu. Kau akan cacat, sayang sekali usaha dari ketua pavilion telah melatihmu. Mendengar hal ini Hong Chen pun dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh ketua Cheng Yun. Dia akan cacat dalam hidupnya akibat serangan Xiaoyan. Berpindah kepada ketua Cheng Yun, dia pun langsung menatap bocah yang telah melukai Hong Chen. Sebelumnya dia pun mengatakan, bocah, berani sekali kau menyakiti murid dari Pavilion Petir Utara. Kau pasti akan menyesal setelah apa yang kau lakukan. Sebelum aku memberi kamu pelajaran, beritahu aku di mana kau belajar teknik 3000 langkah petir kamu dapatkan. Pavilion Petir Utara tidak memiliki murid seperti kamu. Xiaoyan dia dengan tersenyum mengatakan, aku memperoleh skill ini dengan kebetulan. Aku melatihnya sendiri. Cheng Yun pun dia sangat terkejut, ternyata Xiaoyan tidak memiliki izin untuk melatih teknik tersebut. Dia pun mengatakan bahwa sebelumnya ada seseorang yang telah mencuri teknik tersebut dari tetua Pavilion Petir Utara. Sepertinya itu adalah kamu di sini. Xiaoyan pun dituduh pencuri oleh Cheng Yun. Dia mengatakan, berlatih skill itu tanpa izin dari Pavilion Petir Utara, maka hukumannya adalah hukuman mati. Cheng Yun pun dia sangat murka dengan Xiaoyan. Dia pun menjelaskan 10 tahun lalu benar ada seorang pencuri masuk ke dalam pavilion koleksi Pavilion Petir Utara dan mencuri banyak metode Ki dan Doki. Skill diantaranya adalah gerakan 3000 langkah petir. Meskipun kau berkata memperolehnya dengan kebetulan, kau pasti punya hubungan dengan pencuri itu. Han Yue yang melihat hal ini pun tentu saja dia mengetahui Xiaoyan tidak akan mungkin mencuri. Dia pun mengatakan ketua Cheng Yun ini pasti ada sebuah kesalahpahaman. Mendengar perkataan Han Yue, Cheng Yun dia sangat marah dan dia mengatakan, apa kamu bilang kesalahpahaman? Kau berniat untuk membantunya. Jangan bilang klan Han juga memiliki hubungan dengan pencuri itu. Yang mendengar Han Yue yang mendengar ini dia hanya terdiam-diam. Namun di sini Xiaoyan pun masih cukup santai menghadapi orang tua itu. Xiaoyan pun mengatakan kepada Han Yue agar jangan membuang-buang waktu menjelaskan apapun kepada orang tua ini. Walaupun menjelaskan dengan sejujur apapun, pasti orang tua ini tidak akan percaya. Anggota dari Pavilion Generasi Muda adalah seorang penindas dan yang tua tidak tahu malu. Di sini Xiaoyan pun mencoba menjelekkan Cheng Yun dengan kata-katanya. Mendengar ejekan dari Xiaoyan, Cheng Yun pun dia sangat murka. Berani sekali kau, apa yang telah kau pikirkan tentang Pavilion Petir Utara? Apakah kamu pikir Pavilion Petir Utara adalah organisasi yang sangat kecil yang mampu kau hina? Tentu saja Cheng Yun tidak menerima hinaan yang telah dilontarkan oleh Xiaoyan. Cheng Yun mengatakan, sekarang kamu memiliki dua pilihan: kembali bersamaku ke Pavilion Petir Utara dan biarkan ketua dari Pavilion Petir Utara untuk memutuskan bagaimana nasibmu, karena kamu telah melatih teknik 3000 langkah petir tanpa izin dari Pavilion Petir Utara. Dan yang kedua, aku akan membunuhmu di tempat ini, tak peduli apapun, karena gerakan 3000 kilat tidak boleh digunakan oleh orang luar. Maka dari itu, aku sarankan kepadamu dua pilihan itu. Cheng Yun mengatakan, hei bocah, sepertinya kamu masih memiliki loyalitas.
maka ikut bersamaku ke paviliun petir utara, ataukah aku harus membunuhmu di tempat? Mendengar perkataan itu Xiaoyan pun tentu saja tidak peduli. Ia mengatakan, aku tidak tertarik kepada paviliun petir utara terlebih kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku ataupun menghancurkanku. Mendengar perkataan sombong dari Xiaoyan, Cheng Yun tertawa terbahak-bahak hahaha kenyataan. Memang begitu, yang muda menggantikan yang tua anak muda ini memang sangat sombong. Dia menambahkan, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki sampai-sampai kamu begitu sombong. Yang akhirnya Cheng Yun pun dia mengeluarkan dokinya dan segera melesat ke arah Xiaoya untuk menghajar Xiaoya. Mereka saling membalas satu sama lain. Di sini gerakan Cheng Yun pun dia sangat cepat karena dia juga berasal dari paviliun petir utara. Dia memiliki gerakan kilat sama seperti Xiaoya yang akhirnya dia pun menggunakan salah satu teknik dari paviliun petir Thunder Attack dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Sekarang serangan itu tepat berada di kepala Xiaoyan akan menghantam. Namun tiba-tiba muncul sosok tangan emas dan langsung menahan serangan Cheng Yun. Hal ini membuat Cheng Yun pun sangat terkejut. Ia pun mengatakan, apa ini Dozong Bintang? Yang akhirnya serangan Cheng Yun pun berhasil ditahan. Di sini Cheng Yun pun dia terpental dan dia sontak kaget ketika melihat ada sosok misterius di samping Xiaoyan. Dia pun mengatakan, apa bukankah itu boneka? Bagaimana mungkin dia memiliki boneka yang sekuat itu? Cheng Yun pun terkena mental karena melihat boneka wayang yang sekarang berada di tingkat elit Lam Dozong.